Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 Oktober 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami seperti Hana menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami kepada Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi, tanggal 3 Oktober tahun 2023, berjudul Hana karena doanya dikabulkan Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Berdirilah Hana, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. 1 Samuel 1 ayat 9 dan 11. Doa Hana terkabul. Dia menerima hadiah yang dia minta dengan sungguh-sungguh. Saat dia memandangi anak itu, dia memanggilnya Samuel. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Begitu si kecil sudah cukup umur untuk berpisah dari ibunya, dia memenuhi sumpahnya. Dia mencintai anaknya dengan segenap pengabdian hati seorang ibu. Hari demi hari, saat dia menyaksikan kekuatannya yang semakin besar dan mendengarkan ocehan kekanak-kanakannya, kasih sayang wanita itu terjalin lebih erat pada anak itu. Dia adalah putra satu-satunya, anugerah istimewa dari surga. Tetapi dia telah menerimanya sebagai harta yang disucikan bagi Tuhan, dan dia tidak akan menahan miliknya
dari sang pemberi. Sekali lagi, Hana melakukan perjalanan bersama suaminya ke Silo dan menyerahkan kepada imam dalam nama Allah pemberiannya yang berharga sambil berkata, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Hati sang ibu dipenuhi dengan kegembiraan dan pujian, dan ia rindu untuk mencurahkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Roh inspirasi turun ke atas dirinya. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan." Patriarchs and Prophets halaman 570 dan 571. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Hana lakukan dalam kepedihannya. Signs of the Times tanggal 27 Oktober tahun 1881 paragraf 8 berkata, Hana tidak mencela suaminya atas pernikahannya yang tidak bijaksana. Kesedihan yang tidak dapat ia bagikan kepada teman duniawinya, ia bawa kepada Bapa sorgawinya, dan mencari penghiburan hanya dari Dia yang telah bersabda, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau." Ada kekuatan yang luar biasa dalam doa. Suatu teladan yang baik bagi kita semua. Gantinya mengeluh dan marah, Hana lari kepada Bapa sorgawinya. Hana berdoa. Dalam paragraf 9 dilanjutkan, doa Hana tidak terdengar oleh telinga manusia, namun masuk ke telinga Tuhan semesta alam. Dengan sungguh-sungguh ia memohon agar Allah menghapuskan celaannya dan mengaruniainya anugerah yang paling berharga bagi wanita seusianya, yaitu berkat menjadi ibu. Saat dia bergumul dalam doa, suaranya tidak bersuara, namun bibirnya bergerak dan wajahnya menunjukkan emosi yang mendalam. Itu sebabnya Imam Eli mengira Hana sedang mabuk. Tapi tidak, Hana tidak mabuk. Dia sedang berdoa, Hana sedang bersekutu dengan Allah. Paragraf 9 berkata, Hana telah bersekutu dengan Allah. Dia percaya bahwa doanya telah didengar dan damai sejahtera Kristus memenuhi hatinya. Inilah kunci kemenangan Hana. Melalui persekutuan dengan Allah, yaitu Bapa sorgawinya, Hana akhirnya menerima damai sejahtera anak Allah, yaitu damai sejahtera Kristus di dalam hatinya. Nah, apakah damai sejahtera Kristus itu? Kita baca Counsels for the Church halaman 26 paragraf 1 yang berbunyi, "Saya dipenuhi dengan penghiburan dan harapan, damai sejahtera Kristus." Ini adalah pengalaman Nyonya White saat dia jatuh sakit dan kemudian mencurahkan seluruh jiwanya kepada Allah, memohon rahmat, kesehatan, dan kekuatan. Kemudian ruangan di mana Nyonya White berdoa dipenuhi terang lembut dan dia merasakan damai sejahtera Kristus, yaitu penghiburan dan harapan. Kemudian, Faith and Works halaman 88 paragraf 2 menyatakan, jika kebahagiaan diperoleh dari sumber luar dan bukan dari sumber ilahi, maka kebahagiaan akan dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Tetapi damai sejahtera Kristus adalah damai yang tetap dan kekal. Hal ini tidak tergantung pada keadaan apapun dalam hidup, pada jumlah harta duniawi atau jumlah teman-teman duniawi. Kristus adalah sumber air hidup, dan kebahagiaan serta kedamaian yang diperoleh darinya tidak akan pernah habis, karena Dia adalah sumber kehidupan. Inilah yang Hana alami. Meski dimadu dan dicela karena belum punya anak, tapi Hana tidak melampiaskan perasaannya kepada orang.
Hana lari kepada bapa dan mencurahkan seluruh isi hatinya, sampai-sampai hanya bibir yang komat kamit, suara tidak terdengar. Bapa mendengar doanya dan memberikan jawabnya dengan memberikan damai sejahtera Anak Allah yang adalah sumber kehidupan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 27 Oktober tahun 1881 paragraf 12. Doa Hana terkabul dan dia menerima hadiah yang telah dia minta dengan sungguh-sungguh. Saat dia melihat janji kemurahan ilahi, dia menamai anak itu Samuel. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 277 paragraf 6 yang berbunyi, hati sang ibu dipenuhi dengan kegembiraan dan pujian, dan ia rindu untuk mencurahkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Roh inspirasi turun ke atas dirinya. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Hana tidak lupa untuk ucapkan terima kasih, puji, dan syukur kepada Allah Bapa di sorga. Hana kembali berdoa sebab Tuhan kabulkan doanya, seorang anak telah lahir baginya. Kiranya pengalaman Hana menjadi pembaharuan bagi kita. Bila kepedihan hidup melanda, kekhawatiran dan amarah menguasai hati, lari kepada Bapa kita yang di sorga dalam doa, curahkan seluruh jiwa kita kepadanya. Maka Dia akan mengaruniakan penghiburan dan pengharapan yang adalah damai sejahtera Anaknya di dalam hati kita. Dan percayalah, jawaban doa Bapa pasti sediakan sesuai waktu dan caranya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan melalui pengalaman Hana. Gantinya mengeluh, marah, atau mencela orang. Dia lari kepada Engkau ya Bapa, mencurahkan seluruh isi hatinya. Dan Engkau karuniakan kepadanya damai sejahtera Anak-Mu dalam hatinya, yaitu suatu penghiburan dan harapan. Dan Engkau jawab doanya, sebagaimana kerinduan hatinya, dia menerima seorang anak. Dan dia tidak lupa untuk mengembalikan rasa terima kasih, puji dan syukur kepada Engkau ya Bapa, dan pada akhirnya menyerahkan anaknya untuk melayani Engkau di Ka'bah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, karena hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami boleh merasakan damai sejahtera yang sama, dan hidup kami diubahkan menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.